hari ini hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 dengan tema minggu yaitu Minggu Akhir Tahun Gerejawi. Nah, untuk topik kita pada ayat minggu ini adalah diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Untuk ibadah kali ini akan ditemani oleh Kak Adet Tampu Bolon, Kak Ledi Diana Purba, Kak Gibi Warutajulu. ya, kita semua akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita mau gerakin badan kita mau bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi dari lagu pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Musik Bang Anton. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian Bapa ku datang padamu. Kita mau bersyukur Tuhan selalu ada bagi kita dari pagi, siang, hingga malam hari. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita angkat
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan epistel pada minggu ini yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya untuk membaca epistel. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab? Jika belum, silakan diambil karena kita akan membacanya bersama-sama. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-8. Ayo, kitab Wahyu ada di mana? Perjanjian baru ya. Yuk kita baca bersama-sama. Nanti Kak Adet akan membacakan ayat yang pertama atau ayat yang genap, lalu adik-adik akan membaca ayat yang ganjil. Setelah itu di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Yuk kita baca ya. Epistel kita pada minggu ini dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi sesuatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman kita pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Nainggolan. Adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Temanya adalah menjadi teladan, yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang dunia. Yuk kita mau angkat pujian dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat adik-adik kami Sekolah Minggu HKBP Kebon Jeruk yang melaksanakan ibadah secara online pada hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Mari kita dengarkan adik-adik kami semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah firman Tuhan menjadi khotbah pada hari Minggu ini. Firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus yang mengumpamakan para pengikutnya atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus seperti garam dan terang. Adik-adik kami semua pasti mengenal dan pernah mengetahui atau melihat garam. Garam itu merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, bahwa garam itu pada umumnya rasanya asin. Tapi sekalipun asin, garam adalah sebuah alat untuk memasak supaya masakan itu rasanya enak. Iya, bukan hambar. Adik-adik kami semua, ada 3 hal penting kita ketahui tentang garam. Yang pertama, garam yang baik dan yang murni selalu warnanya putih bersih. Ya. Demikianlah halnya orang Kristen pengikut Yesus harus menjadi manusia yang bersih dan yang terbaik sesungguhnya, ya. Tidak terlibat di dalam tindak kejahatan atau dosa. Itulah yang diumpamakan seperti garam yang baik dan bersih dan putih. Jadi putih artinya bersih, ya, suci. Kemudian yang kedua, garam itu berfungsi sebagai pengawet, ya. Kemudian membuat makanan tidak mudah busuk. Demikianlah orang Kristen, ya, orang percaya seperti kita, juga adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Ya, kita harus berperan sebagai yang mencegah agar tidak terjadi kebusukan.
atau kehancuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itulah artinya kita sebagai garam. Kemudian yang ketiga, garam berfungsi untuk memberi rasa kepada makanan seperti yang Amang sebutkan tadi, agar makanan itu enak. Kalau mama di rumah sedang masak, pasti akan disuguhi garam, ya. Jadi begitulah, garam harus diberikan supaya rasanya enak. Demikianlah orang Kristen berfungsi membuat hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga terlebih, ya, karena kita awali dari keluarga, dan di tengah gereja, dimanapun kita berada. Bagaimana seperti garam itu, ya, hidup di dalam damai sejahtera, ya. Artinya ketika hidup di tengah masyarakat, keluarga dan sekitarnya dalam damai sejahtera, tentunya tidak terjadi keributan, ya. Tidak terjadi saling perang, ya, ataupun perselisihan apapun itu. Itulah yang dikatakan di sini tentang garam. Adik-adik kami semua, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan tadi, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, tadi berbicara tentang garam, sekarang tentang terang, ya. Terang adalah sesuatu kondisi kehidupan yang tidak dalam kegelapan, ya. Karena kedua kata ini saling bertolak belakang. Bagaimana kita hidup di dalam terang? Tentunya jauh dari kegelapan. Oleh karena itu, terang adalah ciri dari orang-orang percaya sebagai pengikut Yesus dalam kehidupannya, yang menerangi, ya, yang memberikan manfaat dalam suasana kehidupan yang baik. Ketika hidup dalam kegelapan, tentunya hidup kita pasti tidak dalam terang. Kegelapan itu tentunya dalam tindak kejahatan, dosa yang dia lakukan, itu digambarkan hidup dalam kegelapan. Tapi mari saudaraku, adik-adik kami semua, Tuhan Yesus mengajar kita supaya menjadi garam dan terang. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita semua bisa menjadi berkat, ya, bisa memberikan, ya, yang enak, yang membuat orang lain juga merasa nyaman bersama kita. Tentunya itu bagian daripada peran orang Kristen sebagai garam dan terang. Tapi ketika kita dalam kegelapan, tentunya membuat itu batu sandungan bagi orang lain, ya, bagi saudara kita yang tidak menciptakan suasana yang baik, melainkan suasana yang sulit, suasana yang jauh dari sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara, adik-adik kami sekalian, mari kita sambut
ajakan pengajaran Tuhan Yesus ini supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk, mari kita semua menjadi garam dan terang dunia, yang menjadi contoh teladan juga ya. Itulah seperti topik minggu kita, menjadi teladan bagi sekitarnya. Seperti Tuhan Yesus yang lebih dahulu dia membuktikan keteladanannya kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberkati adik-adik kami semua, menjadi garam dan terang dunia. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati, jadikan menjadi firman yang hidup, supaya kami menjadi garam dunia dan terang dunia sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup di dalam terang dan menjadi pembawa berkat bagi sekitarnya, bagi saudara-saudara kami. Berkati anak sekolah minggu yang melaksanakan ibadah secara online pada pagi hari. Berkati mereka anak sekolah minggu, jadikan menjadi garam dan terang dunia di alam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman. Eng. Nah, adik-adik semua sudah tahu ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, tahun ini ada sesuatu yang baru. Natal Sekolah Minggu akan menampilkan atau menayangkan film Sekolah Minggu dengan tema Natal Keluarga. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, kami menjual beberapa merchandise. Nah, ada apa aja ya? Kita lihat ya. Di sini ada baju atau kaos untuk ukuran anak-anak. Ada warna kuning atau warna biru. Nah, adik-adik bisa memesannya ke guru kelas masing-masing ya. Atau ada yang lain selain kaos, yaitu ada mug. Nah, mug ini desainnya lucu loh, bagus sekali untuk dipakai sehari-hari. Nah, ada juga tote bag. Nah, bisa dipakai les atau bisa dipakai untuk kemana ya Kak? Untuk belajar juga pergi ke Nah, sekolah untuk kalau nanti belajar. udah offline ya. Ya, lucu ya, bagus ya. Nah, satu lagi ada kaos untuk ukuran Dewasa. dewasa ya. Ada dua warna, ada hitam dan abu-abu. Nah, bagi adik-adik yang sudah punya, adik-adik bisa foto dengan merchandise tersebut dan menguploadnya di Instagram dan di tag ya @slhkbp Kebun Jeruk. Jika belum punya, adik-adik bisa menghubungi guru kelasnya untuk melakukan pemesanan. Terima kasih ya yang sudah membeli. Yang belum beli, ayo ikutan beli untuk mendukung Natal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kali ini, kita akan angkat pujian Yesus menginginkan daku. Kita akan angkat pujian dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yuk Bang Anton, musik. Naik mochi nondang. Masinondang moruku, gigil Yesusi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan memberkati.